Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, pemuda itu memandang Tan Yun lagi dan berkata dengan setengah tersenyum, kata-katamu telah berhasil membangkitkan rasa ingin tahu tuan muda ini. Katakan padaku, mengapa tuan muda ini menderita kerugian besar dengan membunuhnya? Jika kamu mengatakan datang entah dari mana, tuan muda ini berjanji bahwa kamu akan mati dengan menyedihkan, ucap pria muda itu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan kagum, melapor kepada para senior, leluhur generasi muda melakukan banyak penelitian tentang klan roh yang ganas. Oleh karena itu, para junior menerima warisan dari leluhur mereka dan mahir dalam pencarian jiwa. Mencari jiwa, dan kemudian temukan tempat persembunyian roh-roh galak. Sebelum kata-kata Tan Yun selesai, pemuda itu tampak bersemangat dan berkata tidak percaya. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar tahu cara mencari jiwa-jiwa roh-roh galak itu? Ucap pria muda itu. Iya, senior, ucap Tan Yun berkata dengan hormat. Tiba-tiba, pemuda itu mengerutkan kening, matanya bertanya, Anda tidak berbohong kepada tuan muda ini, ucap pria muda itu. Tan Yun mengangguk dan berkata, saya tidak berani, saya hanya dewa manusia kelas 1, bahkan jika saya memberi saya 10.000 keberanian, tidak ada yang berani berbohong kepada Anda, ucap Tan Yun. Yah, Anda tahu urusan saat ini, pemuda itu sangat gembira, tuan muda ini adalah kota tertinggi para dewa, tuan ketiga dari keluarga nenek moyang San. Selama Anda benar-benar dapat melewati teknik pencarian jiwa, cari tahu keberadaan klan roh yang ganas, mulai sekarang, Anda dapat mengikuti tuan muda ini, ucap pria muda itu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan penuh semangat, terima kasih tuan muda ketiga atas bantuan Anda, si kecil pasti akan mencari tahu keberadaan klan roh yang ganas itu, ucap Tan Yun. Tan Yun buru-buru berjalan menuju gadis garang itu. Pada saat ini, Zhan Zusheng menginstruksikan, gadis galak itu adalah dewa kelas 3, kalian berdua pergi untuk melindungi anak itu dan mencegah anak itu dibunuh oleh roh ganas itu, ucap pria muda itu. Baik tuan muda, setelah Ahda dan AR menjawab, mereka mengikuti di belakang Tan Yun. Pada saat ini, gadis galak dengan telapak tangan besar menatap Tan Yun dengan ngeri dan marah. Kamu manusia yang tidak tahu malu akan dihukum cepat atau lambat, ucap gadis galak itu. Tan Yun bersiap untuk mengirim transmisi suara ke gadis galak itu, agar dia tidak takut. Ketika Tan Yun datang untuk menyelamatkannya, tiba-tiba, sebuah suara yang mengandung kegembiraan bergema di hutan. Menginjak sepatu besi, tidak ada tempat untuk menemukannya, tidak perlu usaha untuk mendapatkannya, dan hari ini tuan muda benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya melesat dari langit ke hutan, berubah menjadi 9 orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang ramah tamah berjubah emas, diikuti oleh 8 lelaki tua. Tan Yun memandang 9 orang itu. Ya ampun, hatinya bergetar, tetapi dia tidak bisa melihat kultivasinya. Pada saat ini, Zhan Zusheng menyipitkan mata pada pemuda berjubah emas, dan menangkupkan tangannya, ternyata tuan muda Jiang, ucap Zhan Zusheng. Zhan Zusheng tahu bahwa pemuda di depannya adalah satu-satunya putra Dewa Raja Jiang Long, yaitu Jiang Feixu. Dia adalah Dewa Bumi kelas 4. Di antara 8 lelaki tua di belakang Jiang Feixu, 2 adalah Dewa Bumi kelas 3 dan 3 lagi adalah Dewa Bumi kelas 4, para dewa dan ketiganya sama dengan diri mereka sendiri, Dewa Bumi kelas 5. Jiang Feixu melirik Zhan Zusheng, dan berkata dengan ringan, tubuh 2 roh ganas di tanah milik tuan muda ini, kamu bisa pergi, ucap Jiang Feixu. Mendengar ini, Zhan Zusheng mengangkat alisnya, tuan muda Jiang, apa maksudmu, roh galak dibunuh oleh tuan muda ini, mengapa harus diberikan kepadamu, ucap Zhan Zusheng. Meskipun Jiang Feixu adalah satu-satunya putra Raja Dewa Jiang Long, tetapi Zhan Zusheng tidak takut, karena keluarga Zhan berada di kota Raja Dewa tertinggi, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Raja Dewa tertinggi. Mengapa? Jiang Feixu tertawa. Hanya karena tuan muda ini adalah putra Raja para dewa, hanya karena kita memiliki banyak orang di sini. Setelah mengatakan ini, wajah Jiang Feixu menjadi dingin. Jangan malu, keluar dari tuan muda ini, ucap Jiang Feixu. Wosh! Ketika sosok itu berkedip, Ahda muncul di samping Zhan Zusheng dan memelototi Jiang Feixu, jangan mengira kamu adalah putra raja para dewa, tuan muda kami takut padamu.
Ada, kamu tidak perlu campur tangan, Tuan muda ini akan menangani masalah ini, ucap Zhan Zusheng. Setelah Zhan Zusheng menyelesaikan kata-katanya, dia memandang Jiang Feixu dan berkata dengan ekspresi muram, Tuan muda ini, aku selalu mengatakan hal yang sama. Tuan muda Jiang, roh ganas itu dibunuh oleh Tuan muda ini, Anda bahkan tidak dapat mengambil rampasan. Jika kami benar-benar bertarung, Anda belum tentu menjadi lawan kami. Tuan muda Jiang, Tuan muda ini menasihati Anda untuk tidak terlalu sombong, ucap Zhan Zusheng. Setelah mendengarkan ini, Jiang Feixu menyeringai dan berkata, Tuan muda ini sombong, apa yang dapat Anda lakukan? Tuan muda ini memberitahu Anda, saya akan menyelesaikan semangat yang ganas, ucap Jiang Feixu. Setelah itu, Jiang Feixu melihat kedua dewa dan menunjuk Tan Yun dan memerintahkan, kalian berdua pergi dan ambil roh ganas yang hidup, karena anak ini tahu teknik pencarian jiwa, biarkan dia hidup untuk saat ini, ucap Jiang Feixu. Kemudian, Jiang Feixu berkata kepada dewa bumi lainnya, kamu melindungi tuan muda ini. Jiang Feixu memandang 3 dewa bumi kelas 5 di belakangnya, dan berkata dengan tegas, kalian bertiga berurusan dengan Zhan Zusheng, ucap Jiang Feixu. Budak tua patuh. Zhan Zusheng meraung, setelah kamu menyingkirkan 2 mayat roh pembunuh di tanah, bunuh mereka dengan tuan muda ini, ucap Zhan Zusheng. Detik berikutnya, Zhan Zusheng, Adabian dan 3 orang tua yang menyerang, bertarung bersama dengan sengit. Bawahan patuh, ucap yang dipenuhi dengan aura dewa bumi kelas 5, dan ketika dia hendak terbang menuju mayat 2 roh ganas di tanah, Tan Yun memberi gadis muda itu transmisi suara, jangan takut, aku bukan orang jahat, aku di sini untuk menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Sambil berbicara, Tan Yun tiba-tiba meraih gadis yang ketakutan itu dengan tangan kirinya di telapak tangannya, dan kemudian, tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dia datang ke depan 2 mayat dengan kecepatan tinggi, dan memasukkan mayat-mayat itu ke dalam cincin abadi. Tan Yun menginjak tanah dengan kedua kaki, dan meledak ke langit. Adegan ini membuat semua orang marah. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa dewa manusia kelas 1 yang rendah hati akan berani memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil makanan dari harimau di depan begitu banyak orang kuat. Zhan Zusheng, dan ketiga lelaki tua itu segera menghentikan pertempuran sengit, wajah mereka memerah karena marah. Pada saat ini, 2 dewa bumi kelas 3 yang sebelumnya menyerang Tan Yun naik ke udara, bergegas keluar dari hutan, dan menyerang Tan Yun. Jiang Feixu menggertakkan giginya dengan marah, dan meraung pada 2 dewa bumi kelas 3, anak ini, berani merebut roh yang ganas dan membiarkan tuan muda ini mendominasi dia, ucap Jiang Feixu. Tuan muda, yakinlah, dia adalah yang dewa manusia kelas 1, dan sulit untuk terbang, ucap kedua lelaki tua itu datang dari atas hutan, mengejar Tan Yun sambil merespons. Di hutan, Zhan Zusheng sangat marah hingga paru-parunya meledak, sialan, semut ini berani mencuri semangat ganas tuan muda ini, dan itu akan membunuhku. Kejar tuan muda ini, ucap Zhan Zusheng. Zhan Zusheng membawa dan ke langit, bergegas keluar dari hutan, dan mengejar Tan Yun. Di hutan, Jiang Feixu tidak ketinggalan, dan memimpin 3 dewa bumi kelas 4 dan 3 dewa bumi kelas 5, dengan marah menembak ke langit di atas hutan, mengejar Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun yang melarikan diri membuat suara kesakitan, tetapi gadis ganas di tangan kirinya merobek tangan kiri Tan Yun, dan darah berdeguk, memperlihatkan tulang. Mata gadis galak itu penuh amarah terhadap Tan Yun. Itu adalah kebencian bagi semua manusia. Meskipun dia mendengar transmisi suara Tan Yun sebelumnya, dia masih tidak percaya bahwa Tan Yun akan begitu baik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Tan Yun seperti manusia lainnya, serakah, tercela, tak tahu malu, dan sok suci. Tan Yun memandang gadis di tangannya dengan tulus, dan berkata, percayalah, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, aku akan melindungimu, dan di masa depan, aku juga akan melindungi keluargamu, ucap Tan Yun. Gadis itu masih menggigit Tan Yun, dia minum darah Tan Yun. Sambil meminum darah Tan Yun, dia terus meneteskan air mata, memikirkan kematian orang tuanya, dia patah hati. Dari fakta bahwa dia meminum darah Tan Yun, dia bisa melihat bahwa dia tidak percaya pada Tan Yun. Dapat dilihat bahwa kebenciannya pada manusia telah mencapai tingkat yang tidak ada habisnya. Ketika Tan Yun ingin menjelaskan, 2 dewa bumi kelas 3, memegang pedang dewa kelas 3, telah muncul 100.000 kaki di belakang Tan Yun. Kamu bajingan sialan,
basis kultivasimu tidak tinggi, tetapi kecepatanmu tidak lambat, salah satu lelaki tua itu berkata dengan senyum jahat, tapi sayang sekali, kamu tidak bisa melarikan diri. Pergi ke neraka. Dewa tenaga angin, ucap salah satu lelaki tua itu. Dalam sekejap, angin puyuh melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu, kecepatannya meningkat tajam, dan dia mengangkat seberkas pedang kekuatan para dewa, yang menelan ke arah Tan Yun. Orang yang mati bukanlah aku, tetapi kamu, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dia tiba-tiba menoleh, dan melemparkan mata ilahi Hongmeng. Ketika lelaki tua yang datang dengan pedang itu melihat mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah yang menyihir, dia langsung tercengang dari kehampaan. Dewa bumi kelas 3 lainnya di belakang lelaki tua itu yang roh buminya jelas lebih kuat, baru saja merasakan pusing luar biasa yang memasuki pikirannya. Wosh! Tan Yun memegang gadis garang di tangan kirinya. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi terbang ke udara dan muncul di depan lelaki tua yang lamban itu. Retak. Tulang hidung pria tua yang tinggi itu hancur. Bang! Segera setelah itu, darah berceceran dan tulang-tulang tertembak ke segala arah, dan kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala, darah yang memancar, jatuh ke dalam kehampaan. Wosh! Tan Yun masih tidak berlari untuk hidupnya, dia menarik busur besar dari kekosongan dan datang ke depan lelaki tua Dewa Bumi kelas 3 lainnya. Dengan putaran tubuhnya, kaki kanannya meledakkan kosong dan ditarik ke arah orang tua itu. Pada saat kritis ini, lelaki tua itu tiba-tiba sadar, dia tidak bisa menghindar tepat waktu, memegang pedang di tangan kanannya dan menebas ke arah kaki kanan Tan Yun. Suara mendesing. Kaki kanan Tan Yun, pada sudut yang aneh, menghindari pedang, namun pedang masih terhunus ke kepala orang tua itu. Pria tua itu berteriak ketakutan, mengepalkan tangan kanannya, dan menghancurkan kaki kanannya karena terburu-buru. Bang! Retak. Dalam suara retak tulang yang tumpul dan renyah, kepalan tangan kiri dan 5 jari lelaki tua itu hancur, kabut darah memenuhi udara, seluruh lengan kiri patah, dan tulang putih berdarah menembus kulit lengan kiri, yang sangat menakutkan. Meskipun lelaki tua itu kehilangan tangan kirinya dan mematahkan lengan kirinya, untungnya, dia tidak ditendang dari kepalanya oleh Tan Yun. Tuan muda, budak tua ini bukan lawannya, datang dan selamatkan budak tua ini, ucap pria tua itu berbalik dan terbang menuju ke kosongan belakang, meneriakkan Jiang Feixu yang memimpin 6 lelaki tua itu terbang. Sambil meminta bantuan, lelaki tua itu terbang menuju Jiang Feixu dan ke 6 lelaki tua itu. Tan Yun ingat bahwa lelaki tua dan lelaki tua yang mati itu ingin membunuhnya sebelumnya. Mata bintangnya menunjukkan pandangan tegas, dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dengan cepat mengejar lelaki tua yang kehilangan tangan kirinya. Adegan ini bukan masalah sepele. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan menyerah membunuh dirinya sendiri dan melarikan diri ketika dia melihat bala bantuannya datang. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mengejarnya. Kecepatan Tan Yun sangat cepat, dan dia langsung muncul di belakang lelaki tua itu. 5 jari tangan kanannya dimasukkan ke belakang kepala lelaki tua itu dengan darah. Orang tua itu mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan mengeluarkan suara yang sangat menyakitkan. Ah! Tuan muda, selamatkan aku. Bang! Jeritan itu tiba-tiba berhenti, tetapi tangan kanan Tan Yun yang masuk ke tengkorak orang tua itu dan hancur. Orang tua itu terbunuh di tempat, jiwanya terbang, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Kamu bajingan sialan, siapa yang berani membunuh orang dari tuan muda ini, ucap Jiang Feixu memegang pedang ilahi, dan dalam sekejap, dia menyusul Tan Yun dan menyerangnya. Meskipun Jiang Feixu hanyalah Dewa Bumi kelas 4, dia memiliki kekuatan untuk melompati Dewa Bumi kelas 5. Menghadapi pedang dari Jiang Feixu, Tan Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Dia memandang kematian seolah-olah di rumah, dan tertawa keras. Aku sudah membunuh 2, itu sudah cukup, ucap Tan Yun. Matilah, ucap Jiang Feixu memegang pedang dengan aliran darah dan memenggal ke arah kepala Tan Yun. Puci. Kemudian, Jiang Feixu menusuk kepala Tan Yun seperti kilat dengan pedangnya. Tepat ketika Jiang Feixu memutuskan bahwa Tan Yun sudah mati, sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya. Tapi itu kepala Tan Yun yang dengan cepat ditutup dengan mayat tanpa kepala dan pulih seperti sebelumnya. Memang benar bahwa Tan Yun telah melakukan waktu mundur. Apa yang terjadi? Ucap Jiang Xia. Pada saat Jiang Feixu tercengang, Tan Yun berteriak,
sangkar luar angkasa, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, kekuatan pengekangan ruang angkasa yang sangat tirani, dari segala arah, menguasai Jiang Feixu. Ah! Kekuatan sihir macam apa kamu? Mengapa kecepatanku melambat beberapa kali? Ucap Jiang Feixu membuat suara panik yang luar biasa. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan dengan kilatan di udara, dia muncul di samping Jiang Feixu, dan berkata dengan senyum jahat, saya katakan, aku sama sekali bukan dewa manusia kelas 1, tetapi dewa-dewa bumi kelas 5, ucap Tan Yun. Bang bang bang. Sambil berbicara, Tan Yun meninju dada Jiang Feixu 3 kali berturut-turut. Kaca, kaca, tulang rusuk Jiang Feixu runtuh, dadanya runtuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Wosh! Tan Yun mengambil langkah di udara, dan tangan kanannya mencubit leher Jiang Feixu. Berderak, leher Jiang Feixu berubah bentuk, dan wajahnya yang pucat dipenuhi dengan warna ketakutan sebelum kematian. Tolong, tolong, jangan bunuh aku. Pada saat ini, 6 lelaki tua yang mengejar mengepung Tan Yun dan berteriak, lepaskan tuan muda kami. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh tuan muda kami. Orang tua itu memberitahu Anda, tuan muda kami adalah satu-satunya putra Dewa Raja Jianglong. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kami, Dewa Raja Jianglong pasti akan membunuhmu, ucap para orang tua. Kalian kembali, atau aku akan membunuhnya, ucap Tan Yun mencubit leher Jiang Feixu dan menatap dingin ke 6 lelaki tua itu. Oke, jangan impulsif. Aku akan menunggu. Itu benar, jangan bersemangat. Kita akan mundur sekarang. Ke-6 lelaki tua itu menjelaskan sambil mundur, kamu masih muda, tapi jangan gegabah. Ayah dari tuan muda kita adalah Raja Dewa Jianglong. Kamu pasti tidak tahu berapa banyak Raja Dewa yang ada di alam Dewa Hongmeng. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku dapat memberitahumu. Dalam Dewa Hongmeng kita yang luas di dunia, ada banyak ras, orang suci yang tak terhitung jumlahnya, Raja Suci, dan banyak Kaisar Suci, tetapi ada kurang dari 100 Raja Dewa. Setiap Raja Dewa menginjak kakinya, dan seluruh alam Dewa Hongmeng akan mengguncang keberadaan. Dan di antara semua Raja Dewa, kekuatan Raja Dewa Jianglong kita harus berada di peringkat 10 besar. Kami tidak ingin roh ganas lagi, kamu harus membiarkan tuan muda kita pergi, ucap pria tua itu. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi panik, selama aku membiarkan tuan mudamu pergi, apakah kamu yakin akan membiarkanku pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun tanpa menunggu ke-6 lelaki tua itu berbicara. Jiang Feixu, yang dipenggangi lehernya, berkata sebentar-sebentar, tentu saja, apa yang kita katakan harus diperhitungkan, ucap Jiang Feixu. Setelah ke-6 lelaki tua itu selesai berbicara, perintah Jiang Feixu muncul di benaknya dan berkata, selama sampah sialan ini meninggalkanku, kamu akan segera menangkapnya, merobek ototnya, dan menusuknya dengan 1000 pedang, ucap Jiang Feixu lewat transmisi suara. Pada saat ini, Jiang Feixu merasakan kemarahan dalam hatinya. Dia adalah putra Raja Dewa Jianglong yang bermartabat, tetapi dia ditangkap oleh semut sialan saat dia tidak siap. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi saya. Wosh wosh. Saat bayangan itu berkedip, Zhan Zusheng memimpin Ahda dan AR terbang ke langit dan menggantung ribuan kaki di depan Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan berpikir dalam hati, di antara orang-orang ini, ada 6 dewa bumi kelas 5 dan 3 dewa bumi kelas 4. Bahkan jika saya menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng, saya paling banyak akan menjadi yang lawan Dewa Bumi kelas 5. Aku harus lari untuk hidupku, jika tidak, hanya ada satu cara untuk mati. Selain itu, ini adalah alam Dewa Hongmeng, dan hampir semua orang tahu pedang pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun melihat sekeliling ke-6 lelaki tua yang mengelilinginya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama kamu membiarkan ketiganya kembali, aku berjanji untuk tidak membunuh tuan mudamu, ucap Tan Yun. Ke-6 lelaki tua itu mendengar kata-kata itu dan memandang Zhan Zusheng, dan mereka bertiga bersama-sama, mengepalkan tangan mereka dan berkata, ini tentang keselamatan tuan muda kita, Zhan Zusheng tuan muda, tolong bawa orang-orangmu dan pergi dengan cepat, ucap orang tua itu. Zhan Zusheng berkata, kalian 6 orang tua, siapa tuan muda ini? Apakah kesemek lembut yang Anda uleni sesuka hati? Awalnya, 2 mayat roh ganas dan roh ganas di tangan bocah itu milik untuk tuan muda ini, jika bukan karena Jiang Feixu yang membawamu ke samping,
bagaimana mungkin bocah itu mengambil kesempatan untuk mengambilnya, menyingkirkan mayat roh ganas itu, dan merampok gadis muda roh galak itu. Bahkan jika tuan mudamu mati, itu akan menjadi kesalahannya sendiri, ucap Zhan Zusheng. Mendengar ini, keenam lelaki tua itu, wajah mereka pucat pasi. Pada saat ini, Jiang Feixu yang berada di tangan Tan Yun, berkata dengan suara lemah, Zhan Zusheng, selama kamu pergi dengan orang-orangmu, tuan muda ini akan berutang budi padamu, dan aku pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Tuan muda ini tahu bahwa ayahmu kamu juga telah memasuki ranah Raja para Dewa, jadi kamu tidak takut pada tuan muda ini. Tapi kamu harus memikirkannya, jika kamu membunuhku karena ayahku, Raja, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Begitu juga, aku tidak akan membiarkan ayahmu pergi, ucap Jiang Feixu. Setelah mendengar ini, mata Zhan Zusheng berkobar karena marah. Jiang Feixu, kamu mengancam tuan muda ini, ucap Zhan Zusheng. Aku tidak mengancammu, aku mengatakan itu. Itu hanya fakta, Jiang Feixu berkata dengan suara lemah. Kamu seharusnya sudah mendengarnya, ucap Jiang Feixu. Ekspresi Zhan Zusheng menjadi serius, dan akhirnya, dia memandang Tan Yun dan berkata, Nak, tuan muda ini dapat membuat konsesi, kamu dapat mengambil mayat roh yang ganas, tentang roh ganas yang hidup di tanganmu, dan mayat lain aku harus menyerahkannya kepada tuan muda ini. Ini adalah konsesi terbesarku, ucap Zhang Zusheng. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, aku ingin 2 mayat, dan seorang gadis galak, ucap Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, bagaimana dia bisa memberikan mayat itu kepada pihak lain jika dia ingin dikubur hidup-hidup di masa depan. Sialan, ucap Zhan Zusheng. Mata Zhan Zusheng memancarkan kilau kanibalistik. Memang, dari sudut pandang Zhan Zusheng, dia sudah membuat konsesi terbesar. Tapi Tan Yun menolak tanpa ragu, bagaimana mungkin dia tidak marah. Haha, Tan Yun mencibir, dan kemudian mentransmisikan suara ke gadis galak di tangan kirinya. Gadis kecil, kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan membawamu dan jenazah orang tuamu dan pergi dengan selamat, dan aku tidak akan membawamu ke Hongmeng Divine City untuk menerima hadiahmu, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, gadis ganas itu berhenti menggigit tangan kiri Tan Yun, matanya dipenuhi keraguan, dan transmisi suara berkata, apa yang kamu katakan itu benar, ucap gadis ganas itu. Itu benar, aku bersumpah, ucap Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Iya, aku percaya padamu, ucap gadis itu berkata dengan transmisi suara yang gelisah. Tan Yun menasihati, sekarang lepaskan perlawananmu, aku akan menempatkanmu di menara di telingaku, dan kemudian aku bisa membebaskan tanganku untuk berurusan dengan orang-orang jahat ini. Kamu tidak boleh mencoba melarikan diri, kamu tidak melarikan diri, mereka kultivator Dewa Bumi, ucap Tan Yun. Kemudian, ketika Tan Yun melihat gadis itu menganggukkan kepalanya, sebuah kekuatan mengikat gadis itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke telinga Tan Yun dari tangan kirinya. Kemana dia pergi, serahkan dia pada tuan muda ini, ucap Zhan Zusheng menggeram. Tan Yun menutup telinga, tangan kanannya mencubit leher Jiang Feixu, tangan kirinya tiba-tiba meraih lengan kiri Jiang Feixu, retak. Lengan kirinya dirobek paksa. Ah lengan tuan muda ini, ucap Jiang Feixu merintih kesakitan. Apakah kamu gila? Kami telah berjanji untuk mundur, bagaimana kamu masih bisa memperlakukan tuan muda kami seperti ini, ucap orang tua itu. Orang tua itu marah. Keenam lelaki tua itu memandang Tan Yun dan berkata dengan marah. Tan Yun mengabaikan keenam lelaki tua itu dan berkata dengan dingin. Kamu berjanji untuk mundur, apakah itu berguna? Mereka bertiga adalah Dewa Bumi kelas 5. Kamu tidak punya pilihan sekarang, ucap Tan Yun. Ketika keenam lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun meletakkan lengan kanan Jiang Feixu dengan tangan kirinya, sobek. Jangan sakiti tuan muda kami lagi, kami akan mendengarkanmu, ucap keenam lelaki tua itu berteriak dengan marah, memegang pedang suci dan menuju Zhan Zusheng dan ketiganya. Seperti yang dikatakan Tan Yun, sekarang Jiang Feixu ada di tangannya, keenam lelaki tua itu tidak punya pilihan selain pergi menuju Zhan Zusheng dan ketiganya. Zhan Zusheng memandang 6 lelaki tua yang datang dengan pedang ilahi, dan berkata dengan marah, kamu 6 idiot, apakah menurutmu jika kamu melakukan ini, anak itu akan membiarkan tuan mudamu pergi, ucap Zhan Zusheng. Orang tua itu berkata dengan tajam, dia pasti akan membiarkan tuan muda kita pergi, tuan muda kita adalah satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong,
di seluruh alam Dewa Hongmeng, kecuali Tuan Lingxia Tianzun, orang yang berani membunuh tuan muda kita belum lahir, ucap orang tua itu. Setelah itu, keenam lelaki tua itu dan Zhan Zusheng bertarung dengan sengit bersama-sama. Pada saat ini, Tan Yun meraih leher Jiang Feixu yang kehilangan kedua lengannya dan terluka parah, dan terbang keluar dari hutan dengan kecepatan tinggi. Jiang Feixu berkata dengan ngeri, orang-orangku telah menahan ketiga Zhan Zusheng, haruskah kamu menepati janjimu dan tidak membunuh tuan muda ini, ucap Jiang Feixu. Mulut Tan Yun melengkungkan senyum jahat, tentu saja, kata-kataku selalu diperhitungkan, karena aku mengatakan aku tidak akan membunuhmu, aku pasti tidak akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Tepat ketika Jiang Feixu menghela nafas lega, berpikir dia telah menyelamatkan hidupnya dari ambang kematian, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya gemetar karena marah. Tan Yun berkata ringan, aku tidak akan membunuhmu, tapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan melakukan apapun padamu. Ying, aku memberikannya padamu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melemparkan Jiang Feixu ke udara dengan tangan kanannya. Wosh! Tuoba Ying yang mengenakan gaun putih, ternyata dari sisi Tan Yun, muncul di samping Jiang Feixu seperti kilat, menjulurkan jari giok, dan menunjuk ke tengah alisnya. Jiang Feixu, yang terluka parah, berteriak serak, ah! Tidak, bang! Jeritan Jiang Feixu berhenti tiba-tiba, seluruh kepalanya meledak, dan tubuhnya disemprot dengan darah dan jatuh ke hutan. Jeritan sebelum kematiannya sangat keras. Pada saat ini, 6 lelaki tua yang bertarung dengan Zhan Zusheng, Ahda, dan AR di langit di atas hutan mengubah ekspresi mereka dan melepaskan kesadaran spiritual mereka. Ketika mereka melihat bahwa tuan muda telah meninggal secara tragis, keenam lelaki tua itu sangat marah sehingga paru-paru mereka meledak. Kamu anak sialan, kamu benar-benar membunuh tuan muda kami. Kamu mati, kamu bajingan kecil, kamu mati. Setelah 6 lelaki tua itu meraung dengan suara serak, mereka berkata kepada Zhan Zusheng, mari kita hentikan perang sekarang, ucap orang tua itu. Orang tua yang memimpin memandang Zhan Zusheng dan berkata, tiga Tuan Zhan, musuh itu anak itu, tolong bantu orang tua itu untuk menangkap anak itu. Pada saat ini, lelaki tua ini hanya menginginkan nyawa anak itu, bagaimana dengan roh pembunuh, ucap orang tua itu. Mendengar ini, Zhan Zusheng berkata tanpa ragu, tidak masalah, ucap Zhan Zusheng. Setelah itu, Zhan Zusheng memimpin Ahda dan AR mengejar Tan Yun. Pada saat ini, lelaki tua terkemuka berkata kepada salah satu dewa kelas 4, kamu pertama-tama mengambil tubuh Tuan Muda dan kembali ke kota Raja Dewa Jianglong, dan melaporkan pembunuhan Tuan Muda kepada Raja Dewa. Yang lainnya mengikuti lelaki tua ini, ucap orang tua itu. Setelah berbicara, lelaki tua itu memimpin 2 dewa bumi kelas 5 dan 2 dewa bumi kelas 4, diikuti oleh Zhan Zusheng dan 3 lainnya, mengejar Tan Yun. Di atas hutan, Dewa Bumi kelas 4, setelah Fei jatuh ke hutan, dia memeluk mayat tanpa kepala Jiang Feixu, wajahnya penuh ketakutan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, biarkan lelaki tua ini mengambil tubuh Tuan Muda untuk melihat Tuan Jiang Long Shenwang, itu pasti tidak membiarkan orang tua ini. Saya harap Lord God King, jangan melampiaskan amarahnya pada orang tua ini, ucap orang tua itu menghela nafas, memeluk mayat Jiang Feixu, dan terbang keluar dari jurang para dewa yang ganas, diharapkan 3 tahun kemudian, ia akan dapat mencapai kota Raja Dewa Jianglong. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Zhan Zusheng, Ahda, AR, dan 5 bawahan Jiang Feixu masih mengejar Tan Yun. Selama pengejaran, 8 melepaskan kesadaran mereka dan mengunci Tan Yun dengan kuat. Namun, apa yang membuat 8 orang cemas adalah, melalui indera ilahinya, dia menemukan bahwa sosok Tan Yun melintas dari kehampaan yang gelap, dan setiap kali dia berkedip, dia mampu melintasi kehampaan dalam 100.000 keabadian. Om, Zhan Zusheng melambaikan tangan kanannya saat terbang, dan seberkas cahaya terbang keluar dari ring, berubah menjadi Senzu yang luar biasa tingkat ketiga, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semua di Senzu, ucap Zhan Zusheng. Oke, semuanya setelah naik Senzu. Zhan Zusheng mengendarai Senzu dan mengejar Tan Yun yang jaraknya 3 juta sen. Selama pengejaran, Zhan Zusheng berkata dengan tegas, wah, alasan mengapa kamu begitu cepat pasti semacam gerak kaki kan. Tuan muda ini akan menyusulmu cepat atau lambat, jika kekuatanmu habis, kamu akan mati. Sudah kubilang, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyinggung perasaanku. Dasar bajingan,
kau ditakdirkan mati, ucap Zhan Zusheng. Tan Yun terengah-engah, melepaskan kesadarannya, menyelimuti 8 orang di Senzu, dan mencibir, hentikan omong kosongmu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menyusulku dulu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengabaikan 8 orang, dan hanya mencoba yang terbaik melarikan diri ke kedalaman jurang para dewa yang ganas. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat serius. Dia tahu bahwa selama dia melarikan diri ke lubang terdalam di jurang para dewa yang ganas, dia akan aman. Tetapi dengan kecepatan mereka sendiri, dibutuhkan setidaknya 3 tahun penerbangan penuh untuk tiba. Dan kekuatan ilahi di kolam rohnya sendiri, Tan Yun khawatir sulit untuk bertahan begitu lama. Sudahlah, bagaimanapun juga, aku akan menyingkirkan mereka, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan panik menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara kepada orang-orang di Menara Lingqiao, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang dirinya. Setelah pertempuran, Tan Yun melarikan diri siang dan malam, dan menghabiskan 5 bulan lagi. Zhan Zusheng, 3 juta abadi di belakangnya dalam kehampaan, masih mengejarnya di Senzu. Pada saat ini, Zhan Zu dan 8 orang, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan suci mereka, mereka akan merasa lelah setelah melarikan diri selama setengah tahun. Namun, mereka menemukan melalui indera ilahi mereka, bahwa Tan Yun yang berlari untuk hidupnya di depannya, berkeringat deras dan terengah-engah seperti sapi, tapi kecepatannya tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba, Zhan Zusheng melalui kesadarannya yang abadi, menemukan bahwa ada ribuan manusia di kehampaan di depan Tan Yun, jutaan manusia abadi. Di antara mereka adalah orang tua, setengah baya, remaja, dan gadis muda. Di antara lebih dari 1.000 orang yang memiliki basis kultivasi terendah adalah dewa manusia kelas 6, dan yang memiliki basis kultivasi tertinggi sudah menjadi dewa bumi kelas 3. Selain itu, Zhan Zusheng masih mengakui pemuda terkemuka di antara 1.000 orang sebagai putri kedua Raja Dewa tertinggi, yaitu Bai Xuanqi. Zhan Zusheng buru-buru mengirim transmisi suara ke Dewa Bumi kelas 1 Bai Xuanqi. Kier, saya Zusheng, tolong biarkan orang-orang Anda menghentikan pemuda berjubah ungu itu yang membunuh satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong dan merampok aku. Dan juga orang ini yang memiliki kekuatan tersembunyi, kamu tidak boleh mengambil tindakan sendiri, biarkan orang-orangmu menghentikannya sebentar, tunggu saja aku menyusulnya, ucap Zhan Zusheng. Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi tumbuh bersama sejak kecil, kekasih masa kecil. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah Dewa Bumi kelas 1, kekuatannya melampaui Dewa Bumi kelas 4. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.